Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wahyu Lestari. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar manajemen. Oke, langsung saja. Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa itu manajemen? Kemudian, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Lalu, mengapa manajemen dibutuhkan? Dan apa saja fungsi-fungsi manajemen itu? Oke, yang pertama, manajemen secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu manus dan agere. Manus artinya tangan, sedangkan agere adalah melakukan. Dan jika digabung, keduanya kata tersebut akan menjadi berarti menangani. Oke, lalu apa sih sebenarnya manajemen itu? Jadi, manajemen itu adalah sebuah proses untuk melaksanakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Kemudian, eh, hal tersebut juga merupakan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, jadi intinya adalah manajemen itu adalah proses pelaksanaan POAC. POAC itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan ke kepada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, sumber daya organisasi yang dikelola dalam manajemen itu ada 6 yang kita sebut dengan unsur-unsur manajemen. Yaitu yang pertama adalah man. Man atau unsur manusia di sini adalah unsur yang paling penting karena untuk menjalankan semua manajemen itu dijalankan oleh manusia. Kita sebagai individu atau kita sebagai kelompok itu adalah um, apa subjek dan objek dari manajemen. Kita yang akan melakukan, kita yang akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengawasan, dan juga fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kemudian yang kedua adalah money. Money adalah moda sumber daya uang yang akan kita gunakan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga ada material. Nah, material di sini adalah bahan baku yang kita beli untuk apa ya, mendukung dari proses manajemen kita. Selanjutnya ada mesin. Mesin di sini adalah juga alat pendukung untuk mencapai proses dari manajemen. Kemudian yang kelima adalah metode. Metode itu adalah metode yang kita gunakan dalam aktualisasi proses-proses manajemen. Dan yang ketiga adalah market. Market itu adalah pangsa pasar yang akan dituju sehingga kita nantinya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, unsur-unsur manajemen ada 6M, yaitu man, money, material, mesin, metode, dan market. Selanjutnya, siapa yang membutuhkan manajemen? Nah, manajemen itu dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama atau dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi manajemen itu dibutuhkan baik dari organisasi formal, organisasi informal, dan organisasi non-formal. Kemudian, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Menurut Hani Handoko, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Sehingga tujuan manajemen adalah yang pertama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Mengapa kita memerlukan manajemen? Menurut Robbins, um,
universalitas manajemen dan realitas dunia kerja, bahwa manajemen itu dibutuhkan di semua organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Kemudian, manajemen dibutuhkan di semua jenis organisasi, baik organisasi komersil maupun organisasi nirlaba. Kemudian, manajemen juga dibutuhkan di semua jenjang organisasi, yaitu jenjang organisasi itu ada 3 tingkatan. Yang paling atas adalah top management. Kemudian yang tengah adalah middle management. Dan yang terakhir adalah first line management atau lower management. Kemudian manajemen juga dibutuhkan di semua bidang organisasi, baik pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari manajemen? Yaitu bahwa manajemen itu menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Dan dengan adanya manajemen bisa mengurangi hambatan-hambatan dan memungkinkan kita akan mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oke. Nah, manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Lalu kemudian apa sih bedanya efektif dan efisien? Nah, efisien itu adalah caranya, sedangkan efektif adalah hasilnya. Efisien itu kita mampu untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan benar. Kalau efektif itu adalah kita mampu mengerjakan hal yang benar. Kalau efisien adalah doing things right, sedangkan efektif adalah doing the right things. Nah, efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Efisiensi adalah caranya, penggunaan sumber daya dengan kesia-siaan rendah. Sedangkan efektivitas atau hasilnya adalah pencapaian sasaran dengan pencapaian tertinggi. Manajemen itu mengejar efisiensi tinggi dan efektivitas tinggi. Artinya, kesia-siaan sumber daya rendah dan pencapaian sasaran yang tinggi. Ada istilah mangkus dan sangkil. Dalam KBBI, mangkus itu adalah berhasil guna, sedangkan sangkil adalah berdaya guna. Mangkus sama halnya dengan efektif, sedangkan sangkil sama halnya dengan efisien. Oke, kemudian fungsi ini adalah ilustrasi arti manajemen menurut Terry ya. Sumber daya dasar ada 6 M, yaitu man, material, mesin, method, money, dan market. Kemudian fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama planning. Kemudian yang kedua ada organizing. Yang ketiga actuating, dan yang terakhir adalah controlling. POAC. POAC ini yang pertama planning adalah perencanaan. Kemudian pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah actuating, dan yang terakhir adalah controlling atau evaluasi atau mengkontrol. Nah, goals-nya adalah tujuan yang hendak kita capai, sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini akan bisa kita nilai apakah efektif dan efisien atau tidak. Nah, fungsi manajemen ini ada beberapa fungsi manajemen dari beberapa ahli. Oke, biasanya kita memakai yang ini dari GR Terry. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kemudian jumpa lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.